Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hidup kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah dan ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu wajahnya menyeramkan, menakutkan. Coba ketik keywordnya hatta badat nawajizuhu, tersenyum sampai nampak gigi geraham. Nanti akan menemukan beberapa hadis hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu, hatta badat nawajizuhu. Jadi Nabi itu juga tersenyum sampai kelihatan gigi geraham. Jadi kalau senyum sampai gigi geraham itu ya fotolah sendiri. Jadi jangan bayangkan Nabi itu seram, menakutkan gitu, jumpa cerita neraka terus. Itu Ustadz apa? Aku nggak ingat namanya, kayaknya Ustadz neraka itu. Masya Allah, hebatnya kereta api di atas rel. Di atas rel ada peniti. Hebatnya tausiah di XL. Baru berapa menit mic udah diganti. Tema kita adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan dalam iman ketika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam perubahan. Awalnya dari radio, berubah ke TV, terus pindah ke YouTube, terus pindah lagi ke TikTok. Perubahan yang begitu cepat. Semua mengalami perubahan. Ustaz Somad, dulu kantor kami di sana, terus pisah-pisah, sekarang di sini. Semua berubah. Yang nggak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Nah, di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, bagaimana kita menjaga iman kita? Nggak bisa sendiri. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendiri, sendiri masuk neraka. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Makin berjamaah, berkumpul bersama. Orang Jepang, orang Korea hidup dalam kesendirian. Nikah nggak mau. Karena prinsip mereka, kalau bisa makan sate, ngapain beli kambing? Ada yang senyumnya lambat. Loading, maklum lapar. Akhirnya rumah kerja, kantor kerja, tinggal apartemen, nggak kenal tetangga, merasa sunyi di tengah keramaian. Tetangga tahunya dia mati, kenapa? Karena nggak bayar listrik. Akhirnya tercium bau, security panggil, ternyata sudah mati. Nah, itu yang terjadi di dunia-dunia berkembang. Stres, depresi, nggak ketemu dengan orang, libur, cuti, Sabtu, Ahad, 24 jam kali 2 hanya ketemu dengan laptop. Semuanya serba online. Ngaji online. Sholat pun online. Tawat. Istri pun online. Game online. Jangan-jangan masuk surga pun online. Nah itu. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kebersamaan kita ini? Ada 5 cara menjaga kebersamaan supaya apapun yang terjadi, perubahan iklim dunia, kita tetap bisa jaga iman kita ini. Yang pertama adalah bersama dalam ilmu. Bukan ibadah dulu. Karena ibadah tanpa ilmu nggak bisa. Sholat 3 orang nggak berilmu. Imamnya nggak berilmu, makmumnya nggak berilmu. 3 orang. Allahu Akbar. Rupanya atap ini lapuk, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuman tikus bro. Kata yang di sebelah, untung aku nggak ngomong. Tiga-tiganya batal.
Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu la ilaha illallah, tapi coba lihat pangkal di awal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana kalau nggak pakai ilmu? Memang betul adab sebelum ilmu, tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmi, ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin membahas dulu tentang ilmu. Mesti tahu. Jadi ngaji, alhamdulillah. Jadi saya tanya, ini kita komunitas XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit, kalau L lapang, kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian nggak? Ada Ustadz, kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatiz kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau nanya sebulan berapa kali? Jadi dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target, di jalan kena tilang, di rumah kena tekanan makhluk terkuat di dunia. Ada pengajian lagi ya. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk dulu. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, putus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu. Tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Yakinkan. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Nggak ada dia. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda. Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada. Kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu? Saya alhamdulillah dengan Ustadz A.A. Gim. Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus, kok nggak ada ke kajian saya ya? Ada satu. Nggak ada disebutnya dari tadi. Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke
jalan Allah. Maka saya nggak pernah mempedulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok nggak pernah sholat? Ya saya udah baca Quran Pak Ustadz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah, cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat edisi minimalis Pak Ustaz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustaz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustaz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada ketemu Pak Ustaz. Kalau gitu cara logika berfikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke An-Nas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi, 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa, ya. Itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustaz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sini. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya kita ketemunya di tempat ngaji. Mama, ya. Dulu ketemu papa di mana? Nggak usah tanya. Anak nggak perlu tahu. Nah, anak kan penasaran. Dia tanya papanya. Papa, ketemu mama dulu di mana? Ditangkap security. Coba kalau ketemunya di tempat ngaji. Gimana dulu papa mama ketemuan? Kami waktu itu ada pengajian penuh. Apa nama towernya? Axiata. Saya tahu, cuma mau nunjukkan. XL Axiata Tower waktu itu penuh sekali. Kebetulan papa di bagian belakang dan mama kamu di bagian paling depan. Pas mau keluar, kepala kami kejedut. Pas mau ngambil cari sendal, disitulah kami kelihat. Kan indah untuk diceritakan. Masalahnya yang senyum ini udah nikah semua. Enggak ada. Jadi usahakan ngaji. Belum bisa ngaji setiap masjid itu saya anjurkan minim seminimnya 3 kali sepekan. Karena 3 tiang Islam ini, yang pertama akidah la ilaha illallah, yang kedua fikih, rukun syarat wajib sunat rukun sholat. Kita tahu orang ini nggak ngaji dari pertanyaannya. Ustaz sholat, apa hukumnya sholat nggak pakai peci? Tapi jangan gara-gara ini nanti malah nggak menanya semua. Aku sebenarnya banyak yang mau kutanyakan sama Ustaz Somad tadi. Kenapa kau nggak tanya? Ketahuan aku nggak ngaji. Ustaz, saya sholat itu kadang nggak baca iftitah Pak Ustaz. Kira-kira boleh nggak ya? Dia nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib muakkad. Maka saya sarankan ngaji, dan kalau bisa ditulis. Ini Ustadz nyindir karena kami nggak nulis ya. Kalau ngaji sama saya nggak perlu ditulis, karena nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, tulisan itu seperti tali yang mengikatnya. Kita kalau sudah dapat berburu, dapat rusa, ikat.
Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat binatang buruanmu itu dengan kuat. Mancing. Karena kalau saya sebut mancing, banyak ibu-ibu yang trauma. Karena suaminya sejak pergi nggak pulang sampai sekarang. Rencana nangkap ikan, rupanya ditangkap buaya. Tapi ada yang selamat. Kamu kenapa selamat? Pas mau ditangkap buaya dia bilang, masa sesama buaya nangkap? Jadi ngaji. Ustaz Somad kan Ustaz sampai sekarang masih ngaji. Saya masih ngaji. Kami ngundang Syekh Abdul Aziz Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Khataman Sahih Bukhari 10 hari 10 malam. Habis Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim. Habis Sahih Muslim, rencana nih tahun ketiga nanti khataman Sunan Tirmizi atau Sunan Nasai. Sahih Bukhari itu isinya berapa Pak Ustaz? 7.275 hadis. Syekh duduk di atas, Ustaz Somad duduk di bawah. Ada itu videonya, carilah. Saya mau mengatakan ilmu ini 3 level. Pertama kita ngaji, pas pertama-pertama kita merasa tahu segalanya. Gitu kita mulai ngaji level kedua, ada beberapa bagian yang kita belum tahu. Begitu kita ngaji level yang ketiga, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau ada orang ngomong dikit-dikit tahu ini, itu berarti baru level 1. Senyumin aja guys. Si Ana tuh kayaknya kalau ngomong tahu segalanya. Level 1. Nah, jadi usahakan ngaji. Orang kalau tidak ngaji ini luar biasa. Man la syaikha lahu, siapa yang nggak ngaji pakai guru, fasyaitanu syaikhuhu, setan gurunya. Kita punya imam, belajar cara baca Quran. Saya malu Pak Ustadz, masa istri saya sudah Quran saya masih Iqra. Loh, kan nggak ada syarat. Memang dulu Pak Kua ada nanya, istrimu Quran, kamu Iqra, nggak level. Nggak ada, kita ngaji. Iya Pak Ustadz, tapi saya malu setiap tahajud malam itu saya mau jadi imam, saya ketahuan nggak bisa baca Quran. Ya imam silent aja dulu. Allahu Akbar, nggak usah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tahsin jangan bulan puasa. 2 kemungkinan. Kalau enggak murid itu pingsan, gurunya pingsan. Bismillahi, dipegang dada ada getaran. Tapi kalau enggak ada getaran, yang dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra tafkhim tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam artinya sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit-sakit. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Salah baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ada sa, ada sya, ada sa. Ihdinas siratal ta. Ihdinas siratal mustaqim ta. Siratal ladzi, ada za, ada za, ada ja. Siratal laji.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, ada da, ada dha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang Fatihahnya enggak benar. Inilah masanya. Makanya berilmu. Ustadz dulu membenerin baca Al-Fatihah berapa lama? Saya ngaji Al-Fatihah kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Saya dengar-dengar kabar katanya kalau ngaji Al-Fatihah ke beliau 3 bulan. Baca Al-Fatihah 3 bulan baru pindah ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Coba beli Quran sendiri, download sendiri, cetak sendiri, baca sendiri, nggak pakai guru. Gimana cara baca itu? Alama. Tinggal tambah T. Tulisannya alama. Kenapa lamnya panjang? Kenapa mimnya ada ya-nya? Nggak ada ya-nya di situ. Karena baca Quran itu berguru. Alif Lam Mim. Yasa. Yasin. Oh, nggak ada ya-nya kok. Kita harus yasa, bukan yasin. Kenapa? Karena nggak berguru. Baca Quran aja salah. Nah, maka lagi-lagi ngaji. Alhamdulillah. Dulu katanya dengan adanya YouTube ini umat ini akan rusak, akan hancur. Dia habis waktunya karena nonton film berbagai macam. Sekarang apa yang terjadi? Dengan ada YouTube, justru orang kenal dengan Ustadz melalui alam goib. Namanya YouTube. Saya baru pertama kali ke sini kan? Iya. Nah, tapi kita seperti udah lama ketemu. Sebetulnya jamaah ini sudah lama jumpa Ustadz, cuman di alam nyata baru sekarang. Makanya banyak orang kesan ketika ketemu sama saya, lebih mudah dari gambarnya. Sudah akuin. Makanya dibuat gambar saya di sini 3 versi. Nah, pertama, level pertama kalau mau jaga kebersamaan kita melalui ngaji. Buat komunitas. Komunitas macam-macam. Biasanya orang bisa satu komunitas itu kalau punya kesamaan. Nah, misalnya kita mau buat, kira-kira apa nama komunitas kita ya? Gimana kalau kita buat FBI? Apa itu? Front baju hitam. Kita yang baju hitam aja. Biasanya orang bisa bersama itu kalau punya kesamaan. Kalau dia orangnya slow, komunitas sepeda ontel. Agak kencang dikit, kap 70. Agak berapi knalpotnya King Cobra. Duit agak banyak Harley Davidson. Nggak mungkin bisa disatukan ini. Jangan pernah mau ngajak pecinta sepeda ontel untuk gabung ke Harley. Kebahagiaan dia nggak di situ. Yang satu ini kebahagiaannya saat dia menikmati slownya. Itu yang dia nikmati. Kalau yang satu enggak. Yang dia nikmati adalah saat suara knalpot itu mengagetkan orang. Apalagi knalpotnya sudah disunat, bunyinya beb 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 beb. Nah, pas lewat di rumah anak gadis, beb. Kita nggak pernah bisa. Jadi kita gabung aja yang kebetulan kita satu komunitas. Yang penting ngajinya. Kalau sudah ngaji, insya Allah nanti dibagi tugas. Siapa ketua, siapa amirnya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nanti kira-kira di bulan Syawal ini siapa yang kita angkat petugas 10 hari untuk tahajud call. Saya lagi semangatnya ini habis Ramadan. Iya, kamu tahajud call. Jam 2, jam 3 membangunkan. Bangun bro, bangun. Malaikat maut udah dekat. Bangun. Udah tahajud semua,
Dah besok pagi tanya, kau habis nelpon itu? Aku habis nelpon tidur. Kau nggak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat transfer pahala. Ini contoh orang sesat. Baca hadis sendiri, simpulkan sendiri. Nggak bisa begitu. Kita mesti ngaji. Jangan paksakan gurunya siapa. Yang penting masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan paksakan ikut komunitas kita. Selama dia nyaman, oke, kita jalan. Nggak nyaman, cari komunitas yang lain. Selama kita masih bisa bersama dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis, baru naik level, naik tangga. Setelah ngaji, ngamalkan ilmu. Ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, macam-macam sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak. Oh, semua tahu. Sudah kau laksanakan? Itulah aku bingung, mana yang mau dilaksanakan. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, solawat zikir, istighfar zikir, sayyidul istighfar zikir, baca Quran zikir. Mana yang sudah kau amalkan? Aduh, belum satu pun lagi. Pilih amalan adwa muhawa ingqalla. Walaupun dia dikit, tapi terus menerus nggak pernah putus. Wah, gua banget ini. Memang ini yang selalu saya amalkan Pak Ustaz. Memang dikit tapi nggak pernah berhenti. Apa itu? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa kau sholat Jumat? Jadi masalah yang saya sebut tadi, adwa muhawa inqalla, sholat sunat. Saya alhamdulillah Ustaz, saya usahakan sebelum berangkat ngantor duha 2 rakaat. Terus bagus. Saya sebelum tidur malam, karena khawatir ketiduran, saya witir Ustaz, tapi baru sanggup 1 rakaat. Nggak apa-apa, untuk tahap awal. Untuk percobaan permulaan nggak apa-apa, mulai dari yang ringan dulu. Jangan langsung 100 rakaat. Habis itu nggak pernah bangun lagi. Saya alhamdulillah istiqamah 1 rakaat witir sebelum tidur Pak Ustaz. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun. Keterlaluan. Nggak nambah-nambah. Nah, kalau kita sebelum tidur itu witir, otomatis kita berwudu. Kenapa kita susah tidur? Kenapa tidur kita nggak berkualitas? Karena sebelum tidur pikiran kita kemana-mana dan mata kita kemana-mana, scroll. Matikan handphone, sholat sunat, istirahatkan mata, serahkan semuanya kepada Allah. Di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Pikirannya istirahat duluan, baru tidur. Matanya istirahat duluan. Ini pikiran nggak istirahat, mata nggak istirahat, tidur nggak istirahat, di tempat kerja nggak istirahat. Akhirnya badan perlu istirahat, dia komplain minta istirahat total. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia istirahat. Ustaz Somad tadi menyampaikan tausiah 12:30, selesai 12:30, tapi ada waktu 15 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau lagi live di TV. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, usahakan untuk paksakan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jatuh cinta, lama-lama jadi ketergantungan. Beribadah ini sama. Ya seperti saya dengan istri saya Pak Ustadz. Iya, awalnya saya terpaksa jatuh cinta. Kau kenapa belum nikah juga sampai sekarang? Ya saya ini beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya
Saya yakin dia nggak yakin. Akhirnya dipaksakan, akhirnya rupanya witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu bersama, kesana kesini, akhirnya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, menjadi kebutuhan. Nggak ketemu kamu sehari, rasanya 24 jam mah. Tapi kalau orang sudah bosan, muak, maka namanya, itu siapa? 4L. Apa itu? Lu lagi, lu lagi. Nah, begitulah proses pembiasaan diri. Maka usahakan sebelum berangkat wudhu dulu, sholat duha. Sebelum tidur wudhu dulu, sholat witir. Usahakan ketika ada waktu sibuk kerja, ya kerja. Tapi pas lagi kosong, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Malulah Pak Ustadz, masa kami yang masih anak muda begini pakai tasbih Pak Ustadz. Ya tasbih digital kan ada yang model pakai cincin itu. Letakkan di sini, pencet pelan-pelan. Saya heran juga kadang ada orang ini pas lagi banyak teman bertasbih. Kita bertasbih itu pas lagi kosong. Kalau pas lagi ngobrol, ya ngobrol biasa aja. Ini pas lagi ada orang. Pas lagi ngobrol subhanallah, nggak ada orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Pas lagi diajak ngobrol, ya gimana prospek kita ke depan, kemajuan, planning kita tentang XL ini ke depan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita dalam mobil, bahan ngobrol sudah habis, nggak ada lagi yang mau diceritakan, ya nggak usah dicari-cari. Ngapain ngulang kayak kaset rusak? Ya tasbih kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amal ini mesti dilaksanakan. Sedekah juga begitu. Amal ini sebetulnya berapa sih Pak Ustadz? Amal badan, sholat, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumroh, ikut membangun masjid, tenaga, berkeringat, jihad, itu amal badan. Lagi amal lisan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, muhammadur rasulullah shadiqul wa'lil amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Itu namanya amal lisan. Amal lagi, apa lagi Pak Ustadz? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, bangun masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, janda-janda, yang tua-tua. Ini jamaah ini mesti detail, kalau enggak mereka ini bisa menjelaskan dengan penjelasannya sendiri yang sangat menyesatkan. Amal badan udah Pak Ustadz? Udah. Amal lisan juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Amal harta juga udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Apalagi amal hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud. Jangan sangka orang yang diam nggak beramal, dia diam aja. Ente kok nggak beramal? Aku sedang beramal. Amalmu apa? Amalku sabar. Menghadapi apa? Menghadapi kau. Yang dari tadi nanya terus. Untung jendela ini nggak ada terbuka. Aku campakkan kau ke bawah. Jadi semuanya beramal. Ada orang yang amal harta dia berat. Saya Pak Ustadz sedekah berat. Tapi kalau amal hati insya Allah, saya ini orang yang sabar Pak Ustadz. Kamu sabar ngadapi siapa? Ngadapi istri di rumah Pak Ustadz. Suami yang sabar. Cuman kadang beda-beda tipis antara sabar dengan takut. Tapi kalau dilihat ini dari tatapan matanya, ini suami-suami yang sabar, bukan yang takut. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau ada suami yang ditelepon video call bentar-bentar, miss call, kamu sedang di mana, pulang jam berapa, gaji mana, tunjangan mana, kunci motor mana, itu dia tetap sabar, itu pahalanya besar sekali. Unlimited edition. Coba cek di handphonenya, kira-kira siapa nama istri. Pas dicek, security syariah.
Kalau ada yang punya istri selalu nanya, kamu pulang jam berapa, kemarin jalan sama siapa, tolong video call, sedang di hotel mana, kamu di kamar itu sama siapa aja, kamu sudah sholat apa belum, itu baju putih yang aku masukkan ke tas sudah dipakai sholat atau belum, kain sarungnya gimana, sholat kamu gimana. Itu bukan istri, itu bidadari surga. Pulang dari sini, panggil dia, oh my angel, kau malaikat penyelamat, kau adalah bidadariku. Perempuan itu sebetulnya nggak minta macam-macam, dia cuma ingin mendengarkan kata-kata yang indah di telinganya. Betul kan, Bu? Perempuan itu tidak ingat substansi kalimat yang disampaikan laki-laki. Yang diingatnya hanyalah kata yang dipilih oleh laki-laki. Maka jangan pernah memilih kata yang tidak baik. Nabi, dia tidak panggil dia Aisyah. Yang dia panggil adalah pilihan kata yang sangat mengena ke telinga dan ke hatinya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih ketika terkena sinar matahari kemerah-merahan. Dan itu zaman sekarang banyak sekali korban skincare. Zaman dulu asli tanpa skincare. Kata Nabi, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari. Senangkan hatinya. Ustaz, ya, gimana kalau saya panggil istri saya ya Humaira? Ya apa salahnya? Tapi dia nggak putih, Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa kau kasih harta, kasih harta. Kalau nggak bisa, idkhalus surur, membahagiakan hatinya. Perempuan mana yang nggak bahagia dipanggil ya Humaira? Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Pindah kuali itu ke ruang tamu. Kenapa kau bilang Hajar Aswad, muka kau hitam? Jadi sampai mana tadi cerita? Ada amal hati Hajar Aswad. Amal hati menyenangkan, membahagiakan orang, menyejukkan, menenangkan. Bro, aku tadi bro, aduh susah kali. Baru hijrah Ramadan ini, pulang kajian sendal hilang. Begitu ke parkir, helm hilang. Sabar, kawan kita, istrinya hilang. Tenangkan hatinya. Ini kadang kita bukannya menenangkan hati dengan lisan, menenangkan hati, malah bro, aku tadi sendal hilang. Habis itu helm hilang. Tanda-tanda tuh. Kayaknya kalau kita balik ke kantor, kau udah non-job ini. Apalah susahnya menyenangkan, membahagiakan hati orang lain. Idkhalus surur. Bisa engkau balas, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, enggak bisa, doakan dia. Doa di depan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Saya nggak bisa doakan dia, Pak Ustadz. Kenapa? Saya yang daftarkan, iya, saya yang support dia, saya yang ngasih dia semangat. Tapi pas wisuda, yang lain yang mendampingi, Pak Ustadz. Mestinya aku yang di sana, Pak Ustadz. Kenapa kau tidak husnuzon kepada Allah? Allah sudah menyiapkan untukmu yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih kaya. Cuman belum kelihatan. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau kita hidup ini konsepnya husnuzon pada Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz kan ngomong aja enak. Iya, pas saya ngalami gelap juga dunia ini. Makanya naik level yang ketiga. Yang pertama ngaji, yang kedua diamalkan, yang ketiga
ada partner, kawan, sahabat, guru, saudara yang bisa bersama dengan kita. Karena saat musibah itu datang, ayatnya terbang, hadisnya hilang. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar, datang Umar bin Khattab, sahabat yang paling hebat, juara bertahan pasar Ukas gulat setiap tahun. Umar bin Khattab, dia cabut pedang. Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Siapa yang berani? Terdiam semua. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia ada rasul-rasul dan meninggal. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal, au qutila, atau terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab, padahal Umar hafal Quran. Yang hafal Quran aja hilang saat musibah, apalagi cuma hafal juz amma. Kita memang tegar, kita memang juara gulat pasar Ukas, tapi saat musibah datang, as-sadmatul ula, pukulan yang kuat pada pukulan yang pertama, mesti ada orang yang mendampingi kita. Kenapa Allah buat kita susah? Supaya kelihatan mana kawan, mana yang pura-pura jadi teman. Tapi saat kita susah, disitulah punya teman sejati. Kalau punya teman yang selalu bersama saat susah, kalau punya teman yang selalu mengingatkan sholat, kalau punya teman yang selalu ngajak ngaji, kalau teman yang selalu menasehati, pegang dia erat-erat, jangan kubur sebelum mati. Alhamdulillah, saya punya sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat yang ketika saya dalam kesulitan, kesusahan, mereka selalu hadir bersama saya. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin kita ini semua punya teman-teman dekat yang kalau pas kita susah ingat dia, pas kita senang kita lupa sama dia. Selalu begitu susah dia hadir, wajahnya langsung kelihatan. Kita selalu, kadang orang datang ke kita ngobrol, dia nggak minta solusi. Dia sebetulnya datang ke kita cerita itu bukan minta solusi, dia cuman mau cerita tentang kepayahan, kesusahannya. Maka jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu jurusnya dua, anggukkan kepala dan katakan iya, 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 iya. Cuman atur beberapa menit. Jangan terlalu sering iya. Dan kita yang mengalami kesusahan hidup, setelah kita ceritakan, rasanya kita sudah menumpahkan segala beban kita kan? Kayak nggak pernah susah. Ketika kita sedang susah, kita perlu teman cerita. Ceritalah ke teman, jangan cerita ke Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Kata Facebook. Lalu kita ceritakan ke Facebook, di komen orang. Nggak semua orang suka sama kita. Saya, walaupun di Instagram saya itu 9 juta. Maksud saya yang belum follow. Jangan lupa, 9 juta itu setengahnya haters. Maka kita mesti punya teman yang wujud di alam nyata. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak perlu teman, nggak perlu orang lain. Istri saya di rumah sudah membahagiakan saya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bidadarinya siapa? Istri. Tapi suami saya nggak pernah bilang I love you ke saya Pak Ustadz. Memang laki-laki itu berat untuk mengatakan I love you. Betul nggak? Betul. Ini ngaku semua laki-laki. Hasil survei di Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia tidak pernah mengucapkan I love you kepada istrinya. Mereka justru lebih banyak mengucapkan itu ke istri orang lain. Kecuali yang di XL. Ini
sini ini orangnya. Ada orang kemana-mana tuh dia hanya ngaku sendiri, udah punya istri ngaku sendiri, udah punya anak ngaku sendiri, kemana-mana masih sendiri. Ya kalau di luar rumah sendiri. Tapi kalau orang XL enggak, kenapa? Karena dia selalu berdua. Saya lama mikirkan itu tadi. Ngaji, habis ngaji amalkan, tapi jangan kepedean, mesti ada teman. Nabi Muhammad sendirian atau berteman? Berteman. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang berharta, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang hebat bahasa Yahudi penterjemah, Zaid bin Sabit. Ada anak muda yang hafal Qur'annya hebat, Ubay bin Ka'ab. Ada perempuan yang mampu membawa makanan naik ke atas Jabal Sur, Asma binti Abi Bakar. Ada perempuan yang mampu menghafal semua ucapan perbuatan Nabi, Aisyah. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Posisikan diri kita, kira-kira kita ini masuk yang mana? Saya Pak Ustaz. Coba kita renung-renung ya. Saya kalau tua bijaksana, bijaksananya udah, tuanya belum. Kalau anak muda yang berharta, anak mudanya udah, hartanya belum. Pak Ustadz, setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk satu pun. Kalau begitu besar kemungkinan kau Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Gua banget. Nah, ngajinya udah, sudah diamalkan. Jangan kepedean, mesti bersahabat, berteman, berkawan. Yang terakhir, level yang keempat adalah doa sama Allah supaya hati kita jangan berbolak. Hati ini berbolak balik. Bahasa Arabnya berbolak balik itu qalb. Qalb artinya berbolak balik. Pakai qalb. Kalau kalb anjing. Tolong nanti waktu mau diupload diedit. Kalau qalb itu hati, kalau kalb tit. Jadi kita minta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, hatiku yang sudah hijrah, hatiku yang sudah ngaji, hatiku yang sudah ibadah, hatiku yang sudah bersaudara ini, jangan balikkan lagi dia ke yang jahat-jahat, ya Allah. Mudah-mudahan doakan juga Ustaz Somad. Iya Pak Ustaz, tapi saya doa ini nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Siapa yang bilang doa mesti bahasa Arab? Sholat yang pakai bahasa Arab. Tapi kalau doa di luar sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam, alhamdulillah, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku jatuh cinta. Kalau doanya sifatnya spesifik begitu, apalagi doanya di masjid XL, jangan kuat-kuat. Takutnya kita jatuh cinta ke orang yang sama. Dengar sama orang di sebelah. Jadi kita berdoa itu jangan terlalu detail. Aku mau beli tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan jalan layang, sebelah kiri dekat Pak RT. 1 meter 1 juta, harga masih nego. Dan nggak perlu, ini kadang orang ini ada berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu ya Allah, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku tahu, kau tahu yang ku mau. Jadi doa yang sedang apa? Saya, walaupun saya S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan, tapi saya sampai sekarang berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau pulang hari ini ke Pekanbaru.
tolong selamat, jangan sampai ketinggalan pesawat, jangan sampai delay, jangan sampai pilotnya pakai sabu-sabu, jangan sampai, mana tahu kita, kan? Memangnya pernah kita cek, pernah kita buka pintu, aman ya Pak ya, mana kita tahu. Jangan nanti terjadi turbulensi, jangan pula terjadi yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan baik ya Allah. Maksudnya yang tidak diinginkan Pak Ustaz, bayangkan kalau kita lagi sedang duduk, dapat seatnya pas di tepat jalur lalu lintas itu. Pas di situ tiba-tiba terjadi turbulensi, lalu dipeluk kita sama pramugari. Itu kan sesuatu yang tidak diinginkan. Berdoa kita kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat insya Allah. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah bahagia dunia, bahagia akhirat, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Bapak nanti dengan ibu semuanya kita ini masuk surga insya Allah. Yang menjamin Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga semuanya. Amin. Ibu nanti kalau masuk surga dengan bapak mau nggak? Alhamdulillah. Bapak masuk surga dengan ibu mau? Lihatlah cara mereka ngeles. Pas ditanya dia nggak jawab, ya dia laki-laki sensor Ustaz ya. Cek. Mati. Ini yang ketiga Ustaz, ini kita ganti. Mati. Memang nggak boleh ngomong ibu-ibu. Senggol. Yang ini. Kalau Tuan pergi ke Makkah, bawa dolar 5.000. Sudah lama saya tausiah. Baru di sini mic-nya mati pas ngomong ibu-ibu. Laki-laki nggak bisa jujur kalau pas lagi rame, maka jangan tanya dia pas lagi rame. Kalau mau dia jujur, tanya pas berdua. Makanya mereka kalau pas nanya di depan jamaah, mereka umum aja. Tapi kalau pas berdua, Pak Ustadz, iya, ada yang mau saya tanya Pak Ustadz. Kenapa nggak pas rame tadi? Aduh, nggak enak sama yang lain Pak Ustadz. Apa yang mau ditanya? Tadi kan Ustadz ngomong masuk surga dengan pasangan, iya. Saya nanti masuk surga dengan istri saya Pak Ustadz. Iya. Dalilnya Pak Ustadz, almar'u ma'an ahab. Orang akan masuk surga dengan siapa yang dia cintai. Lama dia diam. Kenapa Bapak menung? Sedang di dunia aja saya udah nggak tahan. Tapi yang laki-laki begini nih nggak ada di XL. Mungkin di tempat lain ada. Kalau di sini nggak ada. Yang di sini ini orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Makanya bagi adik-adik yang gadis yang belum menikah mau cari suami, cari orang XL. Orangnya taat beribadah, istiqomah, sayang istri, dan sudah menikah. Akhirnya tinggal tersisa 8 menit. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram untuk membimbing tanya jawab kita. Terima kasih. Saya rasanya tak mau berhenti, selalu bersama dengan XL. Okay.